Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Izin menyampaikan laporan khas Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jabar 3 per hari ini Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Untuk infak dan sedekah, saldo kas masjid tanggal 22 Juli 2022 adalah Rp4.152.956. Penerimaan dari infak Rp350.000 dan lain-lain Rp1.195.000. Jumlah penerimaan Rp1.545.000. Untuk pengeluaran dari kajian makanan Rp865.000 dan jumlah pengeluaran adalah Rp865.000. Saldo kas masjid per 29 Juli 2022 adalah Rp4.832.956. Untuk imam dan khotib yang bertugas pada hari ini adalah Ustadz Jadi Fadilah dan muadzin Saudara Aizaz. Waktu salat Jumat adalah pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Informasi tambahan, program masjid, kami mengajak jamaah Masjid Salahuddin ikut kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap hari Rabu offline di masjid dan bisa diikuti melalui streaming. DKM Masjid membuka program kegiatan zakat dan penyalurannya, dan DKM Masjid membuka program tabungan kurban. Bagi muslimin yang masih di luar masjid dipersilahkan segera bersiap-siap ke masjid karena pelaksanaan sholat Jumat akan segera dimulai. Bagi jamaah Masjid Salahuddin yang telah berada di dalam masjid, mohon keikhlasannya untuk meluruskan shaf sesuai dengan yang telah disediakan. Jika melihat shaf depan masih kosong, mohon mengisi terlebih dahulu agar menambah kesempurnaan berjamaah. Dimohon agar handphone dan alat komunikasi lain dinonaktifkan dan dipastikan tidak berbunyi selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung. Melaksanakan tata tertib sholat Jumat antara lain tetap mematuhi prokes dan memakai masker, dan mengingatkan kepada jamaah sekalian agar setiap pelaksanaan sholat Jumat segera datang ke masjid paling lambat sebelum khotib naik mimbar. Mari bertawasul dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga target Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan di tahun 2022 ini bisa tercapai, mengingat pajak berkontribusi lebih dari 70% di APBN kita untuk pembangunan dan lain-lain. Dan semoga segala niat dan usaha kita bersama diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an
الحمد لله رب العالمين رب الأرضين والسماوات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرامه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تشتر العيوب والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama salaf yang bernama Talaq bin Habib, beliau berkata, "Idza waqa'atil fitnah tudfi'uha bittaqwa." Beliau berkata, jika fitnah tersebar, fitnah di sini adalah ujian yang tersebar, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, yang menyudutkan maupun yang melapangkan. Semua berupa fitnah atau ujian bagi seorang hamba. Maka tatkala dia merasakan ujian demikian besar yang dia hadapi, tudfi'uha bittaqwa, maka padamkanlah fitnah-fitnah itu dengan takwa. Kemudian orang-orang bertanya, "Wa ma taqwa?" Apa itu takwa? Beliau berkata, "At-taqwa an ta'malu bi ta'atillah ala nurin min Allah, tarju thawab Allah." Takwa yaitu engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta truka bi ma'siyatillah ala nurin min Allah wa takhafu iqab Allah. Sedangkan dan juga termasuk takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau meninggalkannya di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkannya karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatasi segala fitnah atau ujian yang kita hadapi adalah kembali mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan ketahuilah ikhwani a'adillah wa iyyakum, amalan paling besar yang sangat ditekankan kita untuk mengamalkannya adalah tauhid. Karena dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan seluruh di muka bumi ini, dan menciptakan surga dan neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan diciptakan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid di sini adalah kau menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan peribadatan dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan karena perintah ini adalah perintah yang besar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul dengan misi yang satu ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya telah kami utus pada setiap kaum atau kelompok manusia seorang rasul yang tugasnya adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan meninggalkan sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Siapa saja yang meninggalkan taghut, yang kafir kepada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang pada bulu tali yang kuat, lan fisama laha, yang menyebabkan dia tidak akan pernah tercerai-berai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini adalah usul pokok yang utama dari seorang hamba. Maka selamat tidaknya kita nanti di akhirat tergantung dari tauhid yang kita fahami dan kita amalkan. Bahkan ini adalah amalan yang sangat besar, yang dengan ketika kita beramal tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa idza lakitani bi qurabil arda khatayan," kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mati bertemu dengan membawa dosa sepenuh bumi, walam tusyrik bi syai'an, sedangkan kau tidak menduakan aku dengan apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, akan aku datangkan ampunan sebanyak dosa yang mereka lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ma yushrika bi syai'an, innallaha la yaghfiru ma yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain perbuatan syirik. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, dengan demikian besarnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada tauhid, maka Allah juga memberikan kabar gembira bagi orang yang berucapkan atau berpegang di atas tauhid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata akhirul kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang mati sedangkan dia berpegang di atas kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga. Nah, ikhwani a'adillah wa iyyakum, permasalahannya ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tentu ini bukan hanya sekedar ucapan. Ini bukan sekedar lip sync atau lip service saja, atau semua hiasan di bibir saja. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenyataannya mereka fi darkil asfali minan nar, yaitu dari kalangan orang-orang munafik. Mereka datang kepada Nabi, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang munafik, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Orang-orang munafik berkata, "Wahai Muhammad, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh." Dan sedangkan Allah sudah tahu pasti bahwa engkau adalah rasulnya. "Wa innal munafiqina lakadzibun." Tapi sesungguhnya orang-orang munafik ini berdusta. Jadi ikhwani a'adillah wa iyyakum, ucapan la ilaha illallah saja tidak cukup. Kenyataannya di zaman Nabi ada orang yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ternyata mereka tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Sebagian manusia ada yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi Allah tidak menganggapnya beriman sama sekali. Maka ini suatu kerugian yang sangat besar jika kita merasa sudah mengerti dan memahami makna la ilaha illallah, tapi kita tidak mengamalkannya dengan benar. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, la ilaha illallah ini bukan sekedar mengakui bahwa Allah lah menciptakan langit dan bumi atau yang memberikan rizki. Kesalahan besar ketika mengartikan la ilaha illallah dengan arti la rabba illallah. Tidak ada zat yang menciptakan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kekeliruan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ilaha illallah. Al-ilah al-ma'bud. Ilah maksudnya adalah yang diibadahi. La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang kami ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang benar, dan dia harus tunjukkan dengan amal dan ucapannya. Dia harus tinggalkan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengakui Allah sebagai pencipta, dia harus tujukan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua salatnya untuk Allah, semua sujudnya untuk Allah, semua nazarnya untuk Allah, semua kurbannya untuk Allah. Maka tidak dinamakan muslim orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi manakala dia bernazar untuk orang yang sudah mati, atau ketika dia berkorban untuk penghuni laut selatan, wa idzan billah, kita berlindung pada Allah dari kekeliruan besar seperti ini. Atau orang-orang yang mengakui atau mengucapkan la ilaha illallah, tapi pada malam-malam tertentu dia menyajikan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kekeliruan besar. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, sebagaimana tauhid adalah sebuah amalan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dan surganya, maka kebaliknya
kesyirikan adalah suatu jalan yang sangat buruk. Ini adalah satu hal yang sangat berbahaya jika dilakukan oleh seorang hamba. Syirik di sini adalah tentu yang dimaksud bukan syirik yang dimaknai oleh orang-orang Sunda yang artinya itu iri atau dengki. Tapi syirik di sini adalah menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga sujud kepada kuburan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping itu dia juga minta pada roh-roh yang lain, atau roh-roh karuhunnya, atau roh-roh Jibril, atau roh-rohnya para malaikat, atau roh-rohnya para nabi. Ini adalah kesesatan, inilah kesyirikan yang dimaksud ya ikhwani a'adillah wa iyyakum. Maka tinggalkanlah semua kesyirikan, semua bentuk peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita melakukan ini, maka Allah janjikan, kata Allah Subhanahu wa taala, Innallaha la yaghfiru ma yushrika bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah ketika seseorang berbuat syirik, kemudian dia mati dan dia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan tempat kembalinya adalah neraka abadan, selama-lamanya, tidak pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang ahli tauhid, selain dosa, selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa siapa saja yang Allah kehendaki. Maknanya adalah seseorang yang melakukan dosa besar, baik itu mencuri, merampok, berzina, atau dia minum khamar, atau yang lain-lain sebagainya, dia membunuh dan sebagainya, kemudian dia mati dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya fi masyiatillah. Ada dua pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini selama dia tidak berbuat syirik, maka bisa saja Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah dia lakukan, lalu Allah masukkan dia ke dalam surganya. Kemungkinan kedua adalah Allah tetap mengazabnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Namun tatkala sudah selesai dosa yang telah dilakukan, maka orang-orang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, tatkala fitnah mulai merebak, maka peganglah tauhid, jauhilah kesyirikan yang dengannya kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala segera datang menghampiri kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segera memberikan semua kesedihan menggantinya dengan kebahagiaan, semua kekhawatiran menggantinya dengan rasa aman, semua rasa lapar digantinya dengan rasa kenyang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita semua. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أيها الناس أن الله أمرنا بأمر ما بدأ به بنفسه كما قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيباتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعونا أن الحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.